Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 5 ya. Terbitan dari Erlangga yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan kali ini kita masih di bab 5 tentang pengolahan data. Dan kita bahas untuk latihan 2. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Langsung saja adik-adik sekalian ya. Bab 2 ini ada di halaman 120. Latihan 2 ini ada di halaman 128 ya. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Berikut data berat badan dalam kilogram siswa kelas 5 ya. Jadi ini berat badannya satuannya kilogram adik-adik sekalian ya. Kita lihat di sini ada 34, 35, 35, 34, 40, 36, 38, 38, 37, 36, 36 dan seterusnya ya ini ya sampai dengan 39. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita lihat data siswa di sini ya, berat badannya jumlah siswa kelas 5 ada berapa? Kita cek ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini 8 kali 1 2 3 4. 8 kali 4 ya, 8 kali 4 berarti ada 32 ya. 32 data atau 32 siswa kelas 5 yang diukur berat badannya ya. Oke, langsung saja kita bahas di sini ya. Ya, bagaimana langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi ini data berat badan siswa kelas 5 ya dalam bentuk tabel. Maaf, ini diminta dalam bentuk tabel ya, bukan diagram ya. Oke, jadi datanya tadi saya tulis ulang ya dari sekalian ya di sini mulai dari 34 sampai data yang terakhir tadi 39 ya di sini ya. Jadi ada 32 data lah. Bagaimana langkah menyajikan data dalam bentuk tabel? Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan data terendah dan data tertingginya. Kalau kita lihat di sini, data terendahnya ini 34. Ada yang lebih rendah? Tidak ada ya. Jadi data terendahnya 34, kemudian data tertingginya 40 ya. Data tertingginya 40 ya. Oke. Selanjutnya setelah itu tuliskan data secara urut ya. Jadi data ini belum urut ya. Jadi 34, 35, 35, 34 lagi. Berarti ini belum urut. Maka kita urutkan terlebih dahulu ya. Jadi kita mulai dari data terendah ya tadi. Data terendahnya itu 34. Nah, berarti kita tulis mulai dari 34. 34-nya ada 1, 2, kita hitung sekalian ya. Nanti kita tulis. Ada 1, 2, kemudian ada lagi ya 1, 2 ya, 34-nya hanya ada 2 ya. Nih nanti kita tuliskan di sini. Ini udah saya tuliskan ya, kita cocokkan ya, betul. Ada 2. Kemudian setelah 34, 35-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 5, 6 ya. 35-nya ada 6. Ini sudah saya tuliskan juga. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya ini. Jadi tadi data terendahnya 34, data tertingginya 40. Kemudian setelah itu datanya kita urutkan ya. Oke, setelah 35-nya tadi ada 6, 36-nya kita cek. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36-nya juga ada 6. Oke ya, ini saya tuliskan di sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul. Kemudian 37-nya, 37 ada 1, 2, 3, 4, 5. 37-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian 38. 38-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 38-nya ada 5. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian 39. 39-nya ada 1, 2, 3, 4. 39-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 40-nya di situ ada 4. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4 ya. Oke ya. 40-nya ada 4. Oke. Kemudian kita cek ulang lagi. Harusnya ada 32 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4 ya. 8 kali 4, 32. Betul ya. Nih, jadi sekali lagi tadi langkah-langkahnya yaitu tulis data terendah dan tertinggi ya. Data terendah dan tertinggi ya. Kemudian tulis data secara urut. Kemudian hitung banyak tiap data dengan memberi turus. Oke ya. Ini jadi data terendahnya tadi 34, data tertingginya 40. Setelah itu data diurutkan. Nah, ini datanya sudah saya urutkan. Kemudian hitung dengan memberi turus. Nah, itu ya. Untuk membuat dalam bentuk tabel, nah kita hitung dengan memberi turus. Lah, adik-adik sekalian, dalam membuat data dalam bentuk tabel, nah tabel sendiri itu biasanya ada 3 kolom ya, adik-adik. Yang pertama itu adalah datanya sendiri ya. Kemudian yang kedua itu turusnya, dan yang ketiga itu banyak datanya ya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Ini udah saya buatkan terus ya. Jadi ini data berat badan siswa kelas 5, jangan lupa judulnya ya. Jadi kita buat 3 kolom. Yang pertama ini datanya sendiri ya, yaitu data berat badan. Kemudian yang kedua turusnya, dan yang ketiga adalah banyak datanya. Nah, dalam hal ini yaitu banyak siswanya. Oke. Kita cek tadi ya. Jadi berat badannya kita urutkan dari yang terendah atau yang paling kecil yaitu 34. Jadi kita buat atau kita tuliskan dulu ya. Datanya tadi 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke ya. Jadi 34. Ya, ini kita tuliskan dulu berat badannya ya. Satu persatu. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke. Kemudian kita hitung dalam bentuk turus ya. 34-nya tadi ada 1, 2, ada 2. Kita buat turusnya. Di sini ada 2. Kemudian ini menyatakan banyak siswanya ya. Jadi siswa yang berat badannya 34 ada 2 siswa. Kemudian yang 35 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, turusnya kita buat 6 ya. Ini 1 bendel, ini 5 tambah 1 berarti 6. Yang beratnya 35 ada 6 siswa. Ini menyatakan banyak siswa. Kemudian yang beratnya 36. Kalau tadi 35, 36-nya ada 6. Coba kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini betul ya. Berarti banyak siswanya ada 6. Yang berat badannya 36 ada 6 siswa. Kemudian berat badannya 37 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Betul, di sini ada 5 siswa. Kemudian yang berat badannya 38 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Oke, ini kita cek betul ada 5 siswa. Yang berat badannya 39 ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Oke, kemudian berat badannya 40 ada 1, 2, 3, 4, ada 4 juga. Oke. Kemudian setelah kita masukkan, kita buat turus, kita hitung juga. Kita cek totalnya apakah betul 32. Oke ya. 6 tambah 2 itu 8 ya. 8 tambah 6 ya. 14 tambah ini 10 ya. Biar gampang, 14 tambah 10 berarti 24. 24 tambah 4 itu 28. 28 tambah 4 32 ya, berarti betul ya.
sesuai dengan data yang kita hitung. Nah, ini adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal bab 5 latihan 2 nomor 1 ya. Bagaimana cara membuat data atau menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, oke, terima kasih adik-adik sekalian ya sudah belajar bersama ya. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Saya rasa cukup sekian, dan untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.